Pernahkah kamu merasa hidup ini mendadak sangat berat, seolah pundakmu tak sanggup lagi menopang beban, tapi ajaibnya kamu tetap bisa melangkah, bahkan bangkit? Atau di titik tergelap dalam hidupmu, kamu menemukan secercah kekuatan, padahal tak seorang pun tahu badai apa yang sedang kamu hadapi. Jika bisikan-bisikan ini pernah menyentuh hatimu, maka percayalah, itu adalah tanda nyata bahwa Allah sedang menolongmu, diam-diam, bukan dengan mukjizat yang mengguncang dunia seperti kisah laut terbelah, bukan pula dengan gempa yang membelah gunung, tapi pertolongannya hadir dalam senyap. Ia datang lewat jalan yang tak pernah kamu duga, dari sosok yang tak pernah kamu sangka, bahkan dari getaran hati yang begitu sulit dijelaskan. Seringkali kita terperangkap dalam kepelikan masalah, sampai-sampai kita lupa melihat betapa eratnya Allah menjaga kita. Kita lupa bahwa bisa tidur nyenyak di tengah gundah itu sebuah pertolongan. Kita abai bahwa ada teman yang tiba-tiba hadir menghibur saat hati terpuruk itu adalah anugerah. Dan yang paling sering kita lupakan, hati kita yang tetap kuat bertahan di tengah badai itu juga pertolongan terbesar darinya. Tanda pertama yang mungkin sering kamu abaikan, hati yang tetap tenang meski badai menerjang. Coba rasakan kembali. Ketika persoalan datang bertubi-tubi, logikamu sudah menyerah kalah, dan setiap pintu solusi seakan tertutup rapat. Tapi di tengah semua itu, hatimu terasa begitu tenang. Kamu masih sanggup berucap, Alhamdulillah, masih bisa berbisik, Insya Allah akan ada jalan. Tahukah kamu, itu bukan karena kekuatanmu, itu karena Allah sendiri yang sedang menguatkanmu, langsung dari langit. Ingatlah janjinya dalam Al-Quran, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini bukan sekadar penghibur, tapi sebuah kenyataan abadi. Ketenangan sejati tak datang dari keadaan yang serba mulus, tapi dari eratnya hubunganmu dengan Sang Pencipta. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, kadang Dia tak langsung mengangkat masalahnya, justru Dia turunkan ketenangan luar biasa dalam jiwanya, sehingga ujian sebesar apapun terasa jauh lebih ringan. Lihatlah kisah Nabi Musa, terjebak di antara laut dan pasukan Firaun yang mengejar. Kaumnya panik luar biasa. Tapi apa kata Musa? Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ketenangan itu bukan karena Musa tahu laut akan terbelah seketika, tapi karena hatinya teguh yakin bahwa Allah tak akan pernah membiarkan hambanya yang bertawakal berjuang sendirian. Jadi, jika hari ini di tengah ujian terberatmu, hatimu masih bisa merasakan sedikit saja ketenangan, bersyukurlah sedalam-dalamnya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan Allah yang paling istimewa. Tanda kedua, kamu dijauhkan dari hal-hal yang ternyata akan merugikanmu. Tidak semua kegagalan dalam hidupmu berarti kamu sedang sial. Tidak semua yang tidak berhasil kamu raih adalah sebuah kekalahan. Dan tidak semua kehilangan adalah musibah. Seringkali, itu adalah cara Allah melindungimu secara diam-diam dari bahaya yang tak kamu lihat. Kita seringkali hanya menganggap keberhasilan sebagai bentuk pertolongan. Tapi kita lupa, kegagalan justru bisa jadi rahmat yang tersembunyi. Pernahkah kamu sangat kecewa karena tak diterima di pekerjaan impian? Lalu beberapa waktu kemudian kamu sadar bahwa lingkungan kerja di sana ternyata sangat toksik. Atau kamu ditolak oleh seseorang yang sangat kamu inginkan, tapi justru setelahnya kamu dipertemukan dengan pasangan yang jauh lebih baik akhlaknya. Itulah cara Allah bekerja. Dia menjauhkanmu dari sesuatu bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Allah yang Maha Mengetahui tahu betul itu tidak baik untukmu.
Sebagaimana firman-Nya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Sebuah pengingat lembut bagi kita yang terlalu sering mengukur kebaikan hanya dari keinginan ego kita. Pertolongan Allah bisa berwujud penolakan. Kamu menginginkan sesuatu dengan segenap jiwa, sudah berdoa, sudah berusaha habis-habisan, tapi tetap tak kamu dapatkan. Kamu merasa kecewa, bahkan mungkin mengira doamu tak dikabulkan. Padahal, justru di sanalah doamu dijawab, bukan dengan ya, tapi dengan tidak. Karena Allah tahu, jika itu dikabulkan, Ia akan melukaimu. Jika hari ini kamu sedang merasa kehilangan sesuatu yang sangat kamu inginkan, jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah sedang menghukummu. Bisa jadi, Dia sedang menolongmu dengan cara yang belum kamu pahami sekarang, tapi suatu saat nanti akan kamu syukuri seumur hidupmu. Tanda ketiga, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Pertolongan Allah tidak selalu datang lewat keajaiban langit yang turun langsung. Kadang, Allah menolongmu melalui pertemuan. Ya, Dia kirimkan orang-orang tertentu dalam hidupmu. Ini bukan kebetulan belaka. Ini bagian dari rencananya yang begitu indah dan tersembunyi. Pernahkah kamu merasa seperti diselamatkan oleh seorang mentor, seorang teman sejati, atau bahkan orang asing yang tiba-tiba muncul dan mengubah total cara pandangmu terhadap hidup, iman, bahkan masa depanmu? Itulah bentuk pertolongan Allah. Dia mengatur setiap pertemuan dengan orang-orang yang kelak menjadi perantara kebaikannya untukmu. Teman yang tak lelah mengingatkanmu untuk sholat, saudara yang setia mendukungmu saat terpuruk, guru yang tak pernah bosan menasihatimu, atau bahkan sekadar senyuman dari orang yang tak dikenal namun memberi kelegaan. Semua itu bukan hal sepele. Itu adalah tanda jelas bahwa Allah masih menjagamu dengan kasih sayang-Nya yang tak terbatas. Bayangkan jika Allah membiarkan kita jatuh dan dikelilingi oleh mereka yang hanya menjerumuskan. Betapa berbahayanya. Maka, saat Allah hadirkan teman yang berani menegurmu saat salah, jangan pernah marah. Bersyukurlah, karena Dia sedang menolongmu atas izinnya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa krusialnya siapa yang ada di sekeliling kita. Jadi setelah ini, jadilah juga perantara pertolongan Allah untuk orang lain. Sebarkan kebaikan, walau hanya dengan satu kata yang menenangkan. Dan tak lupa, minta dalam doamu agar selalu dikelilingi oleh orang-orang yang membawamu lebih dekat kepada surga. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dijalani bersama mereka yang menjauhkan kita dari Allah. Tanda keempat, kamu diberi kemampuan untuk bersabar dan tetap berbuat baik. Tidak semua orang sanggup menahan diri dalam lautan kesulitan. Banyak yang justru tenggelam dalam amarah, keputusasaan, dan menjauh dari harapan kepada Allah. Maka, saat kamu masih mampu bersabar, masih bisa tersenyum, dan tetap berbuat baik di tengah badai ujian, ketahuilah, itu bukan semata karena kekuatanmu. Itu adalah pertolongan langsung dari Allah. Sabar bukan hanya sekadar bertahan. Ia adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, jiwamu masih terjaga, dan imanmu sedang dipelihara langsung oleh-Nya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini bukan hanya penghibur, tapi bukti nyata bahwa sabar bukanlah tanda kamu sedang sendiri, melainkan bukti bahwa Allah sedang sangat dekat denganmu.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya cahaya di sini? Sabar tidak hanya membantu kita bertahan, tapi juga menerangi langkah saat semua terasa gelap, saat logika tak mampu memahami, saat jalan terlihat buntu. Kesabaran menuntun kita untuk tetap melangkah, walau pelan, walau tertatih. Sabar bukanlah kelemahan. Sabar bukan pula sikap pasrah tanpa usaha. Justru sabar adalah bentuk keimanan tertinggi, karena ia menandakan kamu percaya penuh bahwa semua ini terjadi atas izin Allah, dan Dia tak akan pernah menyia-nyiakanmu. Jika kamu bisa melewati hari-hari sulit tanpa melanggar batas-batasnya, tanpa mengeluh berlebihan, dan tanpa putus asa sedikit pun, maka bisikan dalam hatimu, "Ya Allah, jika ini bukan karena pertolongan-Mu, aku tidak akan pernah sanggup." Bagian 5. Panggilan hidayah yang mengetuk jiwa. Dan di antara semua bentuk pertolongan Allah, ini adalah yang paling halus, namun paling luar biasa. Kamu diberi kesadaran untuk kembali kepada Allah. Ketika Allah menyentuh hatimu untuk kembali kepadanya. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman hukuman, tapi dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Tiba-tiba kamu merasakan desakan kuat untuk memperbaiki diri, untuk mendekat padanya. Itulah pertolongan agung yang seringkali tak kita sadari. Kesadaran untuk memulai sholat, kerinduan untuk membaca Al-Quran, hati yang tiba-tiba bergetar merindukan zikir, atau dorongan kuat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Semua itu adalah hidayah. Dan hidayah adalah pertolongan terbesar dari Allah. Karena tanpa hidayah, segala bentuk pertolongan duniawi tak akan pernah berarti apa-apa. Jika hari ini kamu merasakan getaran di hatimu, bisikan untuk berbenah, untuk melangkah pada jalan yang lebih baik, jangan tunda. Sambutlah panggilan itu. Karena panggilan itu adalah bukti nyata, Dia masih mencintaimu, masih sangat menginginkanmu kembali ke jalannya yang terang. Pertolongan Allah itu ada di mana-mana, tersembunyi dalam setiap detail, setiap hembusan napas, setiap ujian dalam hidup kita. Tugas kita bukan menuntut agar semua berjalan persis sesuai keinginan, tapi percaya sepenuhnya bahwa semua berjalan sesuai rencananya. Dan rencana Allah selalu yang terbaik bagi hambanya. Sekarang, coba renungkan sejenak. Dari kelima tanda tadi, pertolongan mana yang paling sering kamu rasakan dalam hidupmu? Bagikan ceritamu di kolom komentar. Dan jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Petapa Bijak untuk inspirasi kebaikan lainnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video berikutnya.